kaum muslimin muslimat, jamaah subuh dan para rekan-rekan komunitas penjam subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan santapan atau sarapan pejuang subuh ya. Sarapan pejuang subuh, santapan rohani dan penguat iman dalam materi yang lain, seperti yang diamanahkan kepada kami, kepada saya, yaitu tentang fikih, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi fikih itu sendiri, yaitu pemahaman bagaimana kita memahami syariat dan terkhusus bagaimana kita memahami syariat dalam beribadah itu sendiri, sehingga kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Kita selalu berdoa, Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang benar, yang baik terhadap agama. Karena kalau kita mencari, dulu kita pergi mencari guru, sehingga ketika mendapatkan guru, pendapatnya guru inilah yang kita ikuti. Kalau satu guru yang kita ikuti, tentu satu pendapat yang kita pahami, yang pegangi, bukan berarti bahwa itulah yang itu saja yang benar. Bisa saja ada juga pendapat-pendapat yang lain yang benar, karena banyak guru-guru yang lain. Tapi sekarang bukan tidak berarti bahwa kita tidak perlu lagi mencari guru, karena guru kita sudah ada di genggaman kita, sudah ada Android, sudah ada Google. Ya, kita tinggal memencet sehingga banyak guru yang bisa kita dapatkan, sehingga kita hanya bisa ya memilih-milih, membanding-bandingkan. Bukan berarti bahwa yang mudah saja yang saya ikuti ya, tentang ilmu dalam beribadah ini. Pada kesempatan kali ini, karena yang lalu dia bilang, Ustaz, kajian tak seperti ini kajian Istiqlal. Wah, iya, karena memang yang saya bahas waktu itu, referensi saya adalah sebuah tesis ya, atau bahkan disertasi mungkin. Saya ambil dari, karena materinya sangat sistematis, tapi mungkin bahasanya sangat tinggi, sehingga ya kita kembali lagi ke dasar ya. Saya kembali membuka kitab yang pernah saya pelajari waktu saya masih kelas 1 di Madrasah Sanawiyah, yaitu di pondok pesantren, yaitu kitab Safinatun Najah, Pak Haji Najah. Ya, Safinatun Najah. Safina artinya perahu, Najah artinya keselamatan, kebahagiaan. Jadi perahu yang akan mengantar kita kepada keselamatan. Nah, itu sangat tipis sekali. Ya, seperti itu kalau buku Iqra yang jilid-jilid itu begitu tipisnya. Tetapi penjelasannya sangat luas. Kita kembali ke, kalau ilmu fikih kita pelajari ya, kita kembali kepada tahara. Tapi tahara ini kita tentu telah pelajari, beberapa termasuk saya dan beberapa pemateri yang lain tentang dasar-dasar tahara, dan sekarang kita sudah masuk ke wudu ya. Dalam kitab ini dikatakan dalam satu pasal, ini saya langsung lompat ke pasal 6 ya, karena pasal-pasal yang lain sebenarnya sudah dibahas. Ini lagi tentang pasal 6 ini, furudul wudu sittatun, fardunya wudu itu ada 6. Jadi kalau yang 6 ini tidak dilakukan, maka batal wudu kita, tidak sah wudu kita. Jadi kalau yang 6 ini sudah dilaksanakan, insya Allah wudu kita sudah sah. Kalaupun ada yang bertanya, sahkah wudu saya? Nah, maka jawabannya lihat yang ke-6 ini. Kalau tidak ada di 6 ini, tidak sah. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyat. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, as-tsani ghaslul wajhi. Jadi membasuh
wajah, bukan ya mencuci. Kalau mencuci itu ya digosok pakai sabun apa. Ya, tapi ini hanya membasuh, tentu membasuh dengan air. Kemudian ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, jadi mencuci membasuh kedua tangan sampai siku. Oh berarti kalau sampai siku dari depan ke belakang. Ya. Ya bukan dari siku ke depan karena sampai di siku. Ya, biasa ada orang karena pakai kerang atau pakai timba, ya dari di sikunya jadi kasih begini. Jadi ini dari depan, dari jari-jari ke belakang, sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, as-salis ar-rabi, yang keempat, mengusap bagian dari kepala. Ya, jadi mengusap. Beda tadi, kalau tadi membasuh, ya, membasuh ini mengusap saja bagian dari kepala. Bagian dari kepala itu, ya semua yang ditumbuhi rambut. Jadi tidak mesti bahwa harus semua kepala kena. Tetapi kalau semua kepala kena, itu sudah sempurna. Maksudnya kena kepala. Kalau sebahagian saja, itu sudah sah. Apalagi kalau semua kepala. Tetapi lagi-lagi bukan mencuci atau membasuh. Kalau membasuh itu pakai air. Tetapi kalau mengusap, itu hanya tangan yang basah. Kemudian kita suruh, karena kalau basah ini rambut, keringnya susah. Harus pakai ya handuk atau pakai sekalian hair dryer, pengering. Ya. Kemudian yang kelima, ghaslul rijlaini ma'al ka'baini. Nah, ini juga membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi kalau sampai kedua mata kaki berarti dari depan ke belakang, dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Jangan terbalik. Karena kaki biasanya paling mudah, jadi diputar saja kerang baru dikasih begini. Maaf. Ya, dikasih goyang-goyang saja. Ya, padahal itu harus dibasuh, disentuh dengan tangan mulai dari ujung jari kaki sampai ke belakang. Nah, ini kalau sudah dilaksanakan ini sudah sah wudhunya. Ya, kemudian ya saya keluar dari kitab ini pembahasannya karena masih ada tambahan tentang wudhu ini, dan ini yang keenam ini kalau sudah kita laksanakan insya Allah sudah sempurna. Kemudian ada tambahan, tentu ada sunnah. Tadi kan rukunnya, fardunya wudhu. Sekarang ada sunnah. Nah, sunnah wudhu itu yang pertama adalah membaca basmalah. Ya, saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa fikih itu atau syariat itu ada 4 sumbernya. Ya, yang pertama dari Al-Quran. Dan wudhu ini, tentang wudhu ini salah satunya tentu bersumber dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis. Kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran tetapi tidak ada, ya maka dicarilah dalam hadis. Nah, dalam hadis terkadang bukan tidak sempurna, tidak didapatkan itu. Ya, maka dibutuhkanlah penjelasan dari ulama-ulama, yaitu melalui ijma' kesepakatan para ulama bagaimana maksudnya ini. Makanya terkadang ada perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah kias. Ya, kias menyamakan, mungkin sama dengan ini. Seperti kalau ini kita keluar dulu, seperti kalau kita misalnya kalau bertayamum itu kan ada syaratnya. Ya. Ada, yaitu harus menundukkan dengan debu tanah. Kemudian yang lain adalah beristinja. Beristinja itu bisa dengan air, bisa dengan tanah, bisa dengan batu. Kalau tiga-tiganya tidak ada, bolehkah dengan menggunakan kertas? Bolehkah menggunakan dengan tisu? Nah, ini dibutuhkan ya kias. Ya, jadi kalau tisu
Tisu itu ya harus dikeraskan karena diibaratkan dengan benda yang keras yaitu batu. Maka disamakan. Ya. Kita kembali sunnah-sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah. Ya. Jadi kita disunnahkan membaca basmalah. Dan membaca basmalah ini bukan hanya sunnah yang biasa, bahkan dikategorikan sebagai sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang dipentingkan. Ya, hampir wajib membaca basmalah. Karena ada satu riwayat, ya ini karena kenapa dia dijadikan suatu ya sunnah muakkadah, karena tidak masuk dalam rukun tadi 6. Orang yang tidak baca basmalah itu sudah sah wudunya. Yang penting berniat. Tetapi membaca basmalah ini sangat penting. Karena ada riwayat mengatakan barang siapa yang berwudu, ya, berwudu tidak membaca basmalah, itu sudah sah wudunya, tetapi yang diwudukan adalah anggota wudunya saja. Yang suci adalah anggota wudunya, yaitu mulai dari wajah, tangan, kepala dan kaki. Tetapi kalau ada orang berwudu dengan membaca basmalah, maka yang suci adalah semua anggota badannya. Ya, bukan hanya anggota wudu saja, tetapi semua badannya. Ya, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Nah, ini begitu pentingnya kita membaca basmalah dalam memulai wudu. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Ya, jadi biasa kan ada wajibnya tadi langsung membasuh muka. Tetapi membasuh tangan, kedua tangan ini adalah suatu disunnahkan juga. Ya. Karena Nabi menganjurkan, ya cucilah tanganmu sebelum berwudu. Ya, dia bukan bagian daripada wudu, tetapi disunnahkan sebelum berwudu dengan mencuci tangan. Ya, salah satu juga, ya kalau kita bangun disunnahkan untuk mencuci tangan. Karena pada saat kita tidur, kita tidak tahu tangan ini bermalam di mana. Ya, apakah di telinga, apakah di mulut, ya, atau di belakang atau di depan. Ya, kemudian yang ketiga yang disunnahkan dalam berwudu adalah memulai dengan berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur dan menghisap air dengan di hidung. Ya, istinsyak namanya. Sebelum membasuh wajah. Jadi ini juga disunnahkan. Ya, kita berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Yang istilahnya di sini bahasanya bersungguh-sungguh, artinya benar-benar tidak hanya memasukkan saja kemudian memang kayak betul-betul mencuci mulut dan mencuci hidung. Jangan cuma itu hidung kayak ujung-ujung hidung saja, tapi memang air dimasukkan ke dalam hidung. Ya, kecuali sedang dalam berpuasa. Ya, kalau sedang berpuasa ya tidak dianjurkan untuk atau istinsyak. Jangan sampai ya 2 kali, 3 kali berkumur-kumur cuma 2 kali yang keluar. Nah, itu. Kemudian yang keempat, menyela. Nah, ini Pak Diman Jini ini yang kena. Menyela jenggot. Ya. Kenapa Pak Diman? Karena dia yang agak panjang jenggotnya mungkin di sini. Ya. Jadi menyela jenggot, jangan sampai ada yang tidak kena air di sela-sela jenggotnya. Nah, ini juga disunnahkan. Ya. Disunnahkan menyela jenggot ketika membasuh muka. Kemudian yang kelima adalah menyela itu jari-jari tangan ketika membasuh tangan atau menyela jari-jari kaki. Ya, jangan sampai ada orang yang memang agak jari kakinya atau tangannya agak lebar yang mau terbuka, tapi biasa juga ada orang yang agak-agak gemuk. Ya, yang banyak dagingnya atau agak-agak rapat kakinya, itu yang biasa tidak terkena air pada saat berwudu, sehingga harus di sela-sela.
Ya, kemudian saya ada waktu ya. 5 menit. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah makruh. Ya, makruh dalam berwudu. Ini yang apa dibilang makruh? Ya, dibenci sebenarnya. Kalau dilaksanakan ya tidak berdosa, kalau tidak dilaksanakan justru dapat tidak, semua orang bilang tidak apa-apa, tapi justru sebenarnya baik. Ya, disukai. Yang pertama adalah boros dalam menggunakan air. Ya, tidak boleh boros dalam menggunakan air terlalu banyak. Kemudian mendahulukan basuhan dari kiri daripada kanan. Ini makruh. Ya, harusnya dari kanan kemudian ke kiri. Kemudian yang ketiga, mengusap anggota wudu dengan handuk. Ya, kan terkadang ada orang berwudu ya karena tidak mau terkena air secara langsung, dingin, ya dia pakai handuk. Dia basahi handuk kemudian dia usap-usap anggota wudunya. Ya, kecuali kalau sakit. Kemudian ya menambah jumlah basuhan. Ya, menambah jumlah basuhan. Misalnya ya, cuma yang disunahkan tetapi ditambah sampai 5 kali. Ya, sampai 10 kali supaya lebih bersih. Nah, itu tindakan yang makruh karena pertama termasuk membuang-buang air. Ya, yang kedua ya berlebih-lebihan. Ya, dalam gerakan, dalam kegiatan, dalam perbuatan. Itu dia juga kecuali bilang, berapa kali ini? Baru 2 kali. Nah, itu kalau keraguan-raguan tidak apa-apa ditambah menjadi 3 kali karena ragu. Ya. Itu dibolehkan. Kemudian yang keenam, ya penolong orang lain dalam berwudu. Nah, ini juga tidak boleh menolong orang lain. Terkadang ada begini, kita ambilkan orang air di timba karena tidak ada kerang. Kemudian itu bukan maksudnya itu. Tapi yang dimaksud adalah kita mau berwudu, wudu kasangka. Ada orang yang pakai tangannya orang mencuci muka, mencuci tangan, itu yang dimaksud, menolong, membantu orang. Kecuali orang yang sakit. Dia bisa berwudu dengan air, tetapi dia tidak bisa bergerak. Akhirnya dibantu oleh orang lain. Bukan tidak sah, tapi ini makruh. Tetapi kalau ada orang karena susah kasih yang menimba, maka ditirikkan di sini. Ya, dialirkan air kemudian dia berwudu sendiri. Itu bukan itu yang dimaksud. Ya, karena kalau kita tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, susah, ya. Apalagi misalnya kita pakai sumur bor. Yang bor bukan kita. Ya. Kan bantuan juga, dibantu sama orang lain. Ya. Kita pakai air PDAM, yang buat selang, yang mengalirkan air kan bukan kita. Kalau memang yang dimaksud adalah mengalirkan air, maka termasuk orang yang bikin saluran air, itu juga membantu kita sehingga wudu kita tidak akan pernah sah. Kecuali kalau air hujan yang kita langsung dari langit tanpa ada seng, tanpa apa. Tapi yang dimaksud adalah meminta tolong untuk diwudukan. Jeneki saya kak. Ya, wudukan kak saya. Basuh ya, tanpa uzur. Nah, itu suatu perbuatan yang dimakruhkan. Berarti boleh, tapi dalam keadaan tertentu. Kemudian ini juga sudah dijelaskan tadi di sunnah wudu, terlalu banyak berkumur-kumur atau menyerap ke dalam air bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, jangan terlalu, bukan dilarang berkumur-kumur, tetapi jangan terlalu banyak. Apalagi kalau seperti tadi 3 kali kumur-kumur, cuma 2 kali yang keluar. Ini bukan lagi makruh, tapi ya tidak sah. Bukan wudunya yang tidak sah, tapi puasanya. Mungkin ini saja sebagai materi kita, karena waktu kita sangat sempit dan insya Allah kita tetap akan diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap kita menimba ilmu untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ya, dengan mengharap dan berdoa, bukan hanya kita yang didoakan, tetapi semua keluarga kita, bahkan anak-anak kita doakan, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berikanlah pemahaman fikih kepada tentang agama yang baik, wa 'allimhu ta'wil, dan
pemahaman yang panjang, yang lama. Ya, jangan sampai anak-anak banyak. Saya pernah menjadi direktur LPPTKA yang menangani tentang TKA TPA yang setiap tahun memberikan munakis. Ya, baru-baru ini saya memberi munakis, menguji anak-anak TPA. Dia kan berhenti TPA sejak bulan Maret yang lalu. Ya, di bulan Mei, di bulan Juni kita uji. Coba baca bacaan ini nak. Kulupai mi Ustaz. Kenapa dilupai? Dan sudah lama tidak mengaji. Dilarang orang pergi TPA. Ya, karena kenapa? Pemahaman diberikan pemahaman tetapi tidak lama. Makanya kita minta walim mutawil 3 bulan saja ditinggalkan TPA-nya nah lupa ini. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Banyak juga calon-calon pengantin, mohon maaf ini anak-anak yang masih muda atau yang masih mau menikah. Ya, karena kita ya saya biasa suruh mengaji. Ya. Ya, Pak Haji, ya. Mana Pak Haji? Ya, Pak Imam. Ya, biasa kita suruh mengaji calon pengantin. Biasa ada bisikan. Tidak lancar itu mengaji. Bagaimana ini nah aturannya? Ya, padahal dia sudah berjanji, maukah aku jadi imammu? Nah, Al-Fatihah saja tidak lancar. Nah, sehingga ya, kepada teman-teman khususnya di Pejuang Subuh yang mau menikah lagi, ya ada di sini kita program liko dan ya banyak program-program yang lain yang bisa membantu kita untuk memperlancar, yang memperbaiki kembali bacaan Al-Quran kita utamanya dan ilmu-ilmu agama kita. Demikian, Allahumma fiq ila qomit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.